Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa dalam renungan harian Riak Sabda. Hari ini Injil bercerita soal Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Saya akan membahas beberapa tipe ranting-ranting. Nah, teman-teman sekalian, kita yang sudah dibaptis yaitu adalah ranting-ranting yang berada pada pokok anggur, yaitu Yesus. Nah, di dalam kehidupan iman kita sehari-hari, ranting itu memiliki banyak tipe. Yang pertama adalah ranting yang belum bersih. Dia berbuah tetapi belum bersih. Ada juga ranting yang bersih tapi tidak berbuah. Nah, ada juga ranting yang sudah hampir kering. Dan yang ketiga adalah ranting yang bersih dan berbuah banyak. Mari kita bahas satu persatu soal ranting-ranting tersebut. Ranting-ranting ini mungkin salah satunya adalah kita. Yang pertama adalah ranting yang bersih tetapi tidak berbuah banyak. Nah, seperti apa itu? Sebentar. Kok saya nggak kelihatan ya? Tunggu dulu. Nah, ini dia baru kelihatan. Nah, contohnya adalah yang di dalam Injil. Ada anak muda yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup? Nah, Yesus berkata bahwa turutilah perintah-perintah Bapa, yaitu jangan membunuh, jangan berzinah, jangan macam-macam. Istilahnya 10 perintah Allah. Nah, teman-teman sekalian, jika kita mengikuti 10 perintah Allah, aman. Artinya, kamu tidur di rumah saja itu adalah kamu tidak akan melanggar 10 perintah Allah. Karena kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan apapun. Tetapi, itu adalah ranting, kita ini ranting yang bersih, tapi tidak berbuah. Apa buahmu? Tidur di rumah. Nah, itu juga salah satu contohnya. Nah, banyak dari kita yang sebenarnya ingin berbuat banyak tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Bilang, saya kan nggak ada uang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ini. Ya cukuplah begini. Itu namanya iman minimalis. Nah, itu contoh orang yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga orang yang rantingnya itu tidak bersih tetapi berbuah banyak. Nah, begini contohnya, misalnya bahwa mereka mempunyai begitu banyak berkat, begitu banyak talenta yang mereka bisa gunakan untuk melayani Tuhan di dalam jalan iman. Tetapi, nah ini ada tapinya, mereka tidak bersih karena apa? Karena itu hanya kelihatan di luar saja, tetapi di dalam hatinya adalah penyangkalan terhadap Tuhan. Jadi apa yang dia perbuat, talenta-talenta yang dia gunakan hanya untuk ketenaran diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Ini kok hilang lagi ya? Kemana? Ada lagi. Nah, oke. Kalau gak begini terus saya hampir lupa nanti mau menyampaikan apa kepada teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah mereka yang rantingnya bersih dan berbuah banyak. Nah, ranting bersih dan berbuah banyak, kita tahu bahwa mereka memiliki talenta, mereka mau menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan, mengikuti Yesus dan sebagainya. Nah, terus ada ranting yang terakhir, ini adalah ranting yang hampir kering. Nah, sebenarnya saat Tuhan mengatakan bahwa ranting yang kering akan dipotong dan dibuang, dicampakkan ke dalam api, itu bukan ancaman, teman-teman. Karena itu adalah apa? Naturalnya kita. Natural dalam arti apa? Ranting yang kering, Tuhan tidak potong pun, kita pasti akan jatuh ke tanah dan pasti akan dipungut dan akan dilemparkan ke dalam api. Jika tidak dilemparkan ke dalam api, dia akan menjadi busuk dan menyatu dengan tanah bumi ini. Maksudnya apa? Itu adalah tipe-tipe orang
yang tidak mau melepaskan diri dari jerat dunia. Saya tidak mengatakan bahwa dunia ini jahat, tetapi banyak dari kita itu terjerat dan terikat pada dunia. Teman-teman sekalian, pohon tidak bisa tumbuh benar dari dunia, tetapi dunia ini digunakan untuk pertumbuhan, dan buah-buah yang hasil itu adalah untuk kebaikan-kebaikan dunia, bukan untuk kebaikan diri sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kita ini di dalam hidup sehari-hari, memang terkadang kita ini kadang-kadang seperti ranting yang bersih dan berbuah banyak. Tetapi kadang-kadang juga kita seperti ranting yang berbuah dan tidak bersih. Tetapi kadang-kadang juga kita hampir kering. Nah, kenapa kita seperti itu? Yang kering pasti kurang nutrisi. Yang bersih karena kurang dibersihkan. Yang tidak berbuah karena kurang nutrisi. Di sini teman-teman, saya mengajak kita semua. Teman-teman, kita mohon kepada pemilik pohon supaya dia membersihkan ranting yang tidak bersih. Karena apa? Kalau kita membersihkan diri sendiri, tidak mampu. Kedua, kita menambah nutrisi rohani kita sendiri, tidak mampu. Kita memohon nutrisi untuk menyiram tumbuhan siraman rohani ke dalam diri kita, kita tidak mampu. Jadi dalam hari ini, dalam renungan saya, permenungan saya, yang saya bagikan kepada teman-teman, mari kita mohon kepada Tuhan, semoga Dia memberi nutrisi, menyiram, membersihkan ranting-ranting, membersihkan kita dari segala kotoran-kotoran, dosa-dosa kita, atau menambah nutrisi supaya kita berbuah, menambah air supaya kita tidak kering di dalam kehidupan rohani-rohani kita. Semoga demikian, dan kita berdoa kepada Tuhan selalu menambah kebaikan-kebaikan kita. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.